welcome back to Yusri Channel dalam segmen Yusri Edukasi. Okay, what we will learn today, kita akan belajar materi kelas 2 SMA. Ya, beginilah tiap hari bikin konten karena Yusri itu ngajarnya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi harap maklum kalau misalnya tiap hari ganti-ganti konten. Okay, we will learn about invitation. Apa itu invitation? Invitation itu undangan ya. Di sini nanti kita akan belajar undangan dalam bentuk written, tertulis, dan bentuk spoken ya. Untuk lebih lanjut, oke, let's check this out. Yang pertama, kita akan belajar invitation dalam bentuk written atau tertulis. Kita mulai dari the meaning of invitation. Apa pengertian dari invitation? Is a request for a person's attendance at an event, ya. Jadi permintaan untuk kehadiran seseorang pada sebuah acara. Mohon maaf itu for a, ya, dipisah. Kemudian kita ada dua types of invitation, adalah formal invitation and informal invitation. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah formal invitation. Social function of formal invitation, ya, fungsinya to maintain interpersonal relationship, untuk menjaga hubungan. To invite someone to formal and social event. Jadi mengundang seseorang pada acara formal, ya. Structure of formal invitation. Jadi ini bagian-bagiannya. Namanya formal biasanya itu ada logonya. Tahu kan logo yang berada paling atas. Kemudian the name of the person atau company who invites, nama orang atau perusahaan yang mengundang. The request for participant, permintaan untuk datang. The occasion or event for the invitation, menjelaskan nama acaranya. The purpose, tujuan acaranya. The date of the occasion, tanggal, bulan, dan tahun dari acara. The time, waktunya atau jamnya. The place of occasion, tempatnya. Special instruction, instruksi khusus, biasanya instruksi untuk baju ya, permintaan untuk memakai baju warna apa, atau baju formal atau informal. Kemudian yang terakhir adalah the request for reply atau RSVP. Jadi permintaan untuk membalas atau memberi info apakah bisa datang atau tidak ya. Mungkin yang berbeda di sini yang baru kita temui adalah RSVP. Jadi kalau di sana, di luar negeri sana, ada suatu kewajiban untuk kita untuk membalas undangan itu. Apakah kita ini bisa datang ataukah tidak. Ini ada contoh satu undangan formal. Sudah lengkap, ada logonya, Troy Company. Kemudian Mr. and Mrs. Troy Smith itu adalah names of host. Names of host itu orang yang mengundang ya. Kemudian ada kalimat request the pleasure of your company. Itu adalah praising the invitation. Jadi kalimat mengundang. Purpose of the event adalah on dinner party ya. Maksudnya ini pesta makan malam. Place-nya sudah jelas, tanggalnya sudah jelas, waktunya juga sudah jelas, di situ 8 PM ya, jam 8 malam. Kemudian ada RSVP by January 22, 2021. Ada Rosa, kemudian ada nomor teleponnya Rosa dan emailnya. RSVP ini harus mencantumkan ya tanggal di mana kamu harus membalas undangannya. Kemudian dicantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi atau email yang bisa dikirim. Jadi di sini tujuannya untuk memastikan kita ini bisa atau tidak untuk datang. Jadi kita harus menghubungi orang yang ada di RSVP. Berikut ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kalian gunakan untuk mengundang ya dalam bentuk tertulis. Have pleasure in inviting you to. Jadi dengan senang hati mengundang Anda pada. Request the pleasure of your company at.
Jadi meminta dengan senang hati perusahaan Anda pada request the honor of your presence at. Jadi meminta dengan hormat kedatangan Anda. Cordially invite you to, dengan ramah mengundang Anda pada invite you to join us. Jadi mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Ini adalah cara kita merespon formal invitation card. Yang pertama, kita bisa by call ya, melalui telepon. Kalau kita mau menerima accepting an invitation, kita bisa ya. Kita bisa mengucapkan Mr. and Mrs. Budi accept the invitation with pleasure. Jadi Pak dan Bu Budi menerima undangan dengan senang hati. Atau ini contohnya kalau kita mau declining an invitation, kita nggak bisa gitu ya, nggak bisa datang. Kita juga harus tetap mengabari, Pak dan Bu Budi ya, regret to decline the invitation due to the health problem. Jadi Pak dan Bu Budi itu menyesal tidak bisa datang pada acara tersebut karena ada masalah kesehatan. Nah, kalau ini adalah bagaimana cara merespon melalui RSVP ya. Ini contoh pertama adalah menerima dari undangan. RSVP, kindly reply by the 6th of January. Itu maksudnya kalau mengirim RSVP itu ya tidak lebih dari tanggal 6. Kalau di sini dia menerima, jadi dia menuliskan, Dear Mrs. Rosa, we gladly accept your invitation and look forward to the dinner. Thank you for your invitation. Jadi kami dengan senang hati menerima undanganmu ya, dan tidak sabar untuk ke dinernya atau makan malam. Terima kasih untuk undangannya. Sincerely, dengan hormat, Budi Hartono. Ini contoh RSVP kalau kita mau menerima undangan. Berikut ini adalah contoh RSVP kalau kamu tidak bisa datang pada undangannya ya. Reply is requested by 6th of January. Perhatikan kalimatnya. Mr. and Mrs. Budi Hartono will be in Australia on 9th of January, so they are unable to accept the invitation. Jadi Pak dan Bu Hartono, ya Budi Hartono, itu akan ada di Australia pada tanggal 9 Januari, jadi mereka tidak bisa menerima undangan. Jadi meskipun mereka ini tidak bisa datang, mereka tetap mengirimkan RSVP dengan alasannya. Language feature atau ciri kebahasaan dari invitation. Ada dua tenses yang dipakai ya. Yang pertama adalah simple present. Simple present itu biasanya ada pada penulisan undangannya. Bagian-bagian dari undangannya menggunakan simple present. Sedangkan the future tense-nya itu pada saat the invitee will definitely attend an event. Jadi orang yang diundang itu sudah jelas akan mau datang. Nah, itu menggunakan future tense. Well, sekarang waktunya untuk invitation tapi spoken invitation. Jadi kita akan belajar bagaimana how to invite someone ya, bagaimana cara mengundang, ekspresinya, kemudian ekspresi menerima undangan, kemudian kita akan belajar ekspresi menolak undangan seandainya kita tidak bisa ya, atau tidak bisa menerima undangan tersebut. Ini adalah ekspresi-ekspresi to invite ya, untuk mengundang. I would like to invite you to. Aku ingin mengundang kamu untuk. Misalnya, I would like to invite you to come to my dinner party tonight. Contohnya seperti itu. Atau bisa juga memakai kalimat I'd like to invite you to. Aku ingin mengundang kamu untuk. I was wondering if you would like to. Aku ingin tahu apakah kamu mau ya. Mau di sini maksudnya mau datang. We're going to have. Contohnya, we're going to have a birthday party. Nah, and we'd love you to come. Dan kami ingin kamu untuk datang. Atau seperti ini,
Are you free on? Itu maksudnya apakah kamu bebas pada hari atau apakah kamu tidak ada acara pada hari? Would you like to? Apakah kamu bersedia ya? Atau yang paling simpel adalah will you join us for? Apakah kamu mau bergabung dengan kami untuk? Nah, itu adalah ekspresi-ekspresi kalimat-kalimat untuk mengundang. Dan ini adalah ekspresi menerima undangan atau accepting an invitation. You can say thank you, I'd love to, terima kasih, ya saya mau. That will be wonderful. Yes, thank you. What time? Kalau ini nanya ya, ya terima kasih. Kapan? Gitu. Yes, I'd like to very much. Yes, with pleasure, dengan senang hati. Thanks, I'd love to. Oke, saatnya untuk ekspresi declining an invitation. Jadi ini ekspresi yang bisa kita gunakan, maaf ya, yang bisa kita gunakan kalau misalnya kita ini nggak bisa gitu loh menerima undangannya. You can say, I'm sorry, but I have other plan. Maaf ya, tapi saya punya rencana lain. Atau, I wish I could, but seandainya saya bisa, tapi biasanya ya kalau kalimat ada but-nya seperti ini ya, ini kalimatnya menolak. I'd really like to, but ya saya suka sih, tapi sorry, I've already made plans for. Maaf ya, tapi saya sudah membuat rencana untuk. Well, I'm afraid I can't come. Ya, saya khawatir saya nggak bisa datang. Sorry, I have lots of work to do. Maaf ya, saya punya banyak pekerjaan untuk dilakukan. Nah, ini dia ada sorry-nya tetapi menyertakan alasannya. This is the end of our lesson today. I hope you can learn something from my content. Okay, see you next time. Bye-bye.